Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Al-Furqon, yakni Bapak Suryanto MPD, serta Bapak Ibu Dewan Guru, dan tak lupa anak-anakku sekalian yang saya cintai. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya bisa bertatap muka meskipun lewat online dengan anak-anak santri-santri baru yang dari berbagai daerah. Kita dapat berjumpa secara tidak langsung dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang literasi. Mungkin anak-anak sekalian pernah mendengar apa itu literasi, mungkin dari temannya atau bapak ibu guru waktu SMP atau bagaimana. Jadi literasi itu adalah seperangkat kemampuan dan keterampilan baik individu dalam hal membaca, menulis, berhitung maupun berbicara. Kegiatan ini tak luput dari kegiatan yang kalian lakukan dalam kegiatan sehari-hari, ya. Jadi secara bahasa Latinnya literatus, ya, yang mana artinya adalah orang yang belajar. Jadi orang yang dalam belajar. Belajar itu kan maknanya luas, ya. Jadi belajar itu bisa dari berbagai sisi. Bisa belajar membaca, mungkin berhitung, belajar buku pelajaran maupun buku non-fiksi, buku fiksi lainnya. Jadi budaya membaca ini di Indonesia itu sangat menurun. Jadi datanya itu dari 61 negara kita berada di peringkat 60. Ya, negara Indonesia berada di peringkat 60 dengan warga ibaratnya itu malas membaca. Ya, anak-anak perlu diperhatikan di sini. Jadi harus ada perubahan, ya. Nah, perubahan ini dimulai dari siapa? Yakni dari diri sendiri. Anak-anak mungkin sudah di rumah punya buku non fiksi maupun fiksi, apa saja itu bukunya, ya, bisa buku pelajaran tentang keilmuan maupun novel yang kalian suka. Pokoknya itu berupa bacaan. Nah, dari literasi ini, gerakan literasi ini ingin menggugah masyarakat Indonesia bahwa budaya membaca itu sangat diperlukan oleh negara kita. Karena apa? Ya, untuk membuat warga-warganya ini menjadi orang yang berilmu. Kalau sudah berilmu itu otomatis menghadapi sesuatu itu akan secara matang. Jadi menyelesaikan masalah itu bisa secara matang, tidak dengan emosional. Jadi ada beberapa tujuan dari kegiatan literasi, ya. Yang pertama ada meningkatkan pengetahuan masyarakat dengan cara membaca berbagai informasi bermanfaat, ya. Jadi membacanya itu tidak hanya tentang novel saja, tapi juga membaca berita, membaca majalah atau bagaimana, ya. Kemudian meningkatkan pemahaman seseorang dalam mengambil kesimpulan dari informasi yang dibaca. Jadi kalau kalian menyaksikan suatu berita, ya, mungkin dari televisi, itu kalian
secara otomatis kalau kalian suka membaca, kalian akan bisa menyimpulkan, ya. Jadi tidak hanya menyaksikan saja, tapi juga bisa menyimpulkan apa sih yang disampaikan oleh orang lain. Selanjutnya yakni meningkatkan kemampuan dalam memberikan penilaian secara kritis terhadap suatu karya ilmiah. Jadi kalian ini memang kita sebagai individual itu harus bisa berpikir secara kritis. Apa itu kritis? Yaitu kritis adalah secara cepat tanggap dalam menghadapi sesuatu. Harus pintar-pintar menghadapi sesuatu dan menyelesaikan sesuatu, ya. Setelah itu menumbuhkan dan mengembangkan budi pekerti baik di dalam diri sendiri. Nah, literasi ini juga secara otomatis membuat diri kita menjadi orang yang lebih disiplin. Karena apa? Karena literasi, jam sekian saya harus membaca, jam sekian saya harus mengerjakan PR atau bagaimana, otomatis akan selalu ada saja kegiatan. Menumbuhkan, mengembangkan budaya literasi di tengah-tengah masyarakat secara luas. Saya yakin untuk kalangan masyarakat sekitar, baik kalian di rumah maupun di sekolah, ini kalau diperhatikan memang kurang menyukai dengan kegiatan membaca. Kenapa demikian? Mungkin ada yang beralasan bahwasannya tidak ada gambarnya Bu, jadi kurang menarik. Tulisan saja saya bosan, atau buku-bukunya mahal Bu, saya kurang bisa membeli buku tersebut. Bukunya mahal tapi kalau beli paketan bisa ya. Nah, itu yang menjadi tanda tanya besar. Jadi kita berbenah mulai dari diri sendiri untuk merubah gaya hidup maupun pemikiran yang demikian itu. Kemudian membantu meningkatkan kualitas penggunaan waktu seseorang sehingga lebih bermanfaat, ya. Ini yang lagi viral itu adalah anak-anak itu gemar sekali menggunakan aplikasi TikTok, ya. Nah, TikTok ini tujuannya untuk apa? Manfaatnya untuk apa? Lah, itu harus dipikirkan juga, dicari manfaatnya untuk saya apa, ya. Kan ini kalian kan sudah besar, jadi bisa memilah mana yang baik dan mana yang buruk. Kalau tidak ada manfaatnya, lebih baik tidak dilakukan, ditinggalkan saja. Kita cari kesibukan yang lain dengan sesuatu yang lebih bermanfaat. Contohnya yaitu kegiatan literasi. Selanjutnya manfaat literasi. Literasi ini manfaatnya ada banyak sekali, ya. Saya ambil contoh. Jadi yang sebelumnya tidak tahu tentang sesuatu menjadi lebih tahu. Kosakata yang didapat itu lebih banyak juga. Wawasan itu kalian kan butuh juga wawasan yang sangat luas, ya, supaya tidak ketinggalan juga dengan teman-temannya. Kalau kamu tidak berwawasan luas, kamu akan misal kalau diajak bicara dengan temannya, itu kamu tidak tahu apa-apa. Jadi seperti orang yang tahu sendiri, ya. Kemudian meningkatkan kemampuan menganalisis dan berpikir seseorang. Jadi kalau kita punya kegiatan sehari-hari yang bermanfaat, otomatis otak kita, cara berpikir kita itu juga akan berbeda dengan orang yang banyak nganggurnya.
Kemudian kemampuan seseorang dalam merangkai kata yang bermakna dan menulis. Lah, syukur-syukur ini anak-anak bisa menjadi seorang penulis karena sering membaca. Jadi dia itu pengetahuannya luas, kosakatanya yang didapat itu banyak, otomatis kamu bisa menjadi seorang penulis yang terkenal. Amin ya. Nah, ini ada beberapa jenis literasi ya, bisa diperhatikan di sini ada literasi dasar, literasi perpustakaan, literasi media, literasi teknologi, dan literasi visual. Kalau literasi dasar di sini itu maksudnya adalah untuk mengoptimalkan kemampuan seseorang dalam membaca, menulis, berkomunikasi, dan berhitung. Ini awal ya. Pembelajaran membaca, menulis, dan berkomunikasi ini untuk anak-anak. Kemudian literasi perpustakaan. Nah, di sini kalian bisa memahami berbagai karya, entah itu karya fiksi, non-fiksi, dan bisa membedakannya. Dan yang paling penting itu bisa mengetahui isi secara jelas. Apa sih isi dari buku tersebut? Ya, tidak hanya dibaca saja, tapi juga bisa memahami. Literasi media. Nah, sekarang itu zamannya adalah zamannya teknologi ya. Jadi kalian membaca pun tidak harus dengan buku, tapi juga bisa lewat HP ya. Buku-buku pelajaran maupun novel itu juga bisa dibeli lewat HP ya. Jadi tidak berlembar-lembar, tapi kita bisa melalui media elektronik. Literasi teknologi. Misalnya itu bisa mengetahui pengetahuannya tentang hardware dan software itu bagaimana, cara penggunaan internet bagaimana, dan etika dalam menggunakan teknologi itu bagaimana. Literasi visual di sini maksudnya yaitu kemampuan dalam menginterpretasi dan memberi makna dari suatu informasi yang berbentuk gambar atau visual. Gambar pun bisa berbicara, ya kan? Jadi kalau kita dihadapkan dengan suatu gambar lah, makna dari gambar tersebut itu apa? Nah, itu bisa dibaca dan dikomunikasikan. Nah, anak-anak di sini kalian bisa mempraktekkan bagaimana sih gerakan literasi sederhana yang bisa saya lakukan di rumah maupun di sekolah. Oh, tentu saja cukup mudah ya. Jadi bisa dipraktekkan mulai dari membuat jadwal wajib ke perpustakaan ya. Jadi kalian buat jadwal ke perpustakaan atau pojok baca. Di rumah ada ruang kosong, itu kalian bisa memanfaatkan di situ untuk perpustakaan mini. Kemudian membaca buku non pelajaran sebelum proses belajar dimulai lah. Apa tujuannya dari kegiatan ini? Kok malah baca buku non pelajaran? Ya. Jadi gerakan literasi itu bukan hanya membaca buku yang keilmuan pelajaran saja. Mungkin kan ada bosannya ya. Jadi diselingi dengan buku non pelajaran, buku kesukaan kalian. Kemudian membuat dinding motivasi di kelas. Ya, di kelas maupun di rumah. Jadi membuat kata-kata, kalimat yang menginspirasi kita supaya selalu ingat bahwasanya kita itu harus menyukai kegiatan membaca. Gerakan literasi dimulai dari yang termuda. Maksudnya bagaimana ini, Bu? Tentu saja gerakan literasi kalau bisa itu dimulai dari sejak PAUD ya. Jadi sejak anak usia dini. Lah bagaimana Bu kalau saya kan sudah besar, saya sudah SMA. Lah itu belum ada kata terlambat. Jadi kalian bisa
membenahi diri bagaimana supaya saya itu gemar membaca. Tapi pada umumnya ini lebih dimudahkan apabila kita itu mempunyai kebiasaan maupun menyukai gerakan literasi jika diawali dari sejak dini ya. Untuk anak-anak pun yang usia remaja juga bisa ya, tidak ada kata terlambat sekali lagi. Jadi kalian bisa menggunakan waktu luang kalian tidak hanya bermain gadget ya, tidak hanya TikTokan, Facebookan dan lain sebagainya, tapi juga bisa memanfaatkan waktu luang dengan kegiatan membaca. Entah itu satu hari satu lembar, 2 lembar maupun 1 buku pun tidak dipermasalahkan ya, malah lebih bagus. Kenapa literasi di era milenial merupakan hal penting? Ya, tentu saja merupakan suatu hal yang sangat penting karena itu bekal ya, suatu bekal untuk anak-anak, suatu bekal untuk suatu individu supaya dirinya itu bisa mengetahui mana yang lebih baik dan mana yang buruk. Kalau kita dibekali dengan ilmu pengetahuan yang luas, maka kita akan lebih menjadi orang yang berilmu lah. Orang berilmu itu bagaimana, Bu? Ya orang yang orang yang pandai menyelesaikan masalah, orang yang pandai dalam berbicara, santunnya, sopannya dan lain sebagainya. Jadi bisa membedakan juga, kan sekarang ada berita itu kan dari berbagai sisi ya, dari berbagai arah. Jadi bisa membedakan mana yang berita sesungguhnya, mana yang berita benar dan mana yang hoax ya. Jadi suatu berita itu tidak hanya ditelan mentah tapi juga disaring. Itu kalau kita mempunyai bekal ilmu pengetahuan. Nah, anak-anak di rumah bagaimana kegiatannya selama di rumah? Liburnya ini kan kemarin sudah libur banyak. Jadi apa saja kegiatan yang dilakukan? Mungkin rebahan saja atau bagaimana? Main saja, HP-an saja atau lain sebagainya. Lah, itu mulai sekarang kalian bisa merubah kebiasaan kalian seperti itu menjadi kebiasaan yang lebih bermanfaat ya, anak-anak. Jadi kita mulai dengan gerakan literasi. Di sekolah bagaimana, Bu? Di sekolah khususnya SMA Al-Furqan, ya tentu saja ada gerakan literasi. Di setiap kelas itu ada pojok baca. Jadi setiap kelas itu ada perpustakaan mini istilahnya untuk kegiatan membaca. Juga ada perpustakaan. Lah, kapan Bu boleh membacanya? Tentunya itu pada saat waktu luang ya, mungkin jam istirahat, tidak diperkenankan pada saat jam pelajaran. Di sini kan tadi sudah saya jelaskan bahwasannya literasi tidak hanya kegiatan membaca, tapi juga bisa menulis ya. Di sini saya ambil contoh adalah tentang KIR ya. KIR itu apa, Bu? Ya, KIR itu adalah suatu karya ilmiah remaja. Apa itu karya ilmiah? Ya, itu kalian bisa lihat bahwasannya karya ilmiah itu adalah hasil dari suatu penelitian yang telah dilakukan oleh seseorang dengan memenuhi kaidah keilmuan ya, kebahasaan, kebakuan. Intinya karya ilmiah adalah suatu hasil dari kegiatan penelitian. Hasilnya itu dibukukan ya, ditulis dalam bentuk lembaran. Jadi tidak hanya disampaikan melalui presentasi tapi juga ditulis.
Bagaimana bentuk nyangkir itu, Bu? Nah, kalau makalah mungkin anak sudah paham ya. Jadi makalah itu kalian kan sudah paham ada berapa bab ya? Makalah masih ingat? Ya, ada 3. Tapi kalau di karya ilmiah di sini ada 5 ya anak-anak. Ya. Jadi secara lengkap. Mulai dari yang pertama adalah judul, kemudian kata pengantar, daftar isi. Bab 1 ada pendahuluan, jadi ada latar belakang masalah ya. Latar belakang masalah itu apa ya, Bu? Latar belakang masalah ya tentang alasan mengapa diadakan suatu penelitian tadi. Kemudian rumusan masalah, jadi masalah apa yang akan dibahas dalam penelitian tersebut. Nah, itu harus dijabarkan secara menyeluruh. Kemudian tujuan penelitian, tujuannya untuk apa? Misal tujuan untuk diri sendiri ya, mungkin untuk mengasah kemampuan atau bagaimana. Kemudian kalau untuk orang lain atau pembaca itu tujuannya misal kalau dibaca orang lain biar apa? Ya biar bisa menambah wawasan. Kemudian manfaatnya itu baru bab 1 ya. Kemudian bab 2 ada kajian teori. Jadi teori-teori tentang permasalahan yang dibahas ya. Jadi bisa pengetahuan umum tentang permasalahannya. Selanjutnya yakni bab 3 metode penelitian. Cara penelitiannya dilakukan dengan cara bagaimana, Bu? Mengambil sampel kah, atau wawancara kah, atau kualitatif kah? Nah, ini cara meneliti itu bagaimana? Nah, itu dimasukkan, dijelaskan pada bab 3 yakni metode penelitian. Setelah itu ada pembahasan. Nah, pembahasan di sini tentang masalah yang dibahas tadi apa? Yakni menjawab dari rumusan masalah. Dijelaskan tiap permasalahan ya di bab 4. Bab 5 yakni penutup. Penutup isinya simpulan dan saran ya. Simpulan dan saran pembaca kepada penulis. Terakhir yakni penulisan daftar pustaka. Ini gambaran singkat mungkin dari saya ya tentang karya ilmiah itu bagaimana sih. Nah, bisa kalian perhatikan, nanti bisa browsing-browsing, bisa cari informasi di internet atau bagaimana ya, bisa lihat di buku bentuknya bagaimana. Ini saya gambarkan secara singkat saja. Jadi intinya adalah gerakan literasi itu gerakan yang dipergunakan untuk anak-anak supaya bukan anak, semua orang supaya lebih bisa memanfaatkan waktu luang ya, lebih bermanfaatlah kegiatannya daripada HP-an maupun TikTokan ya, yang biasanya TikTokan bisa acungkan tangan. Mungkin dari sini anak-anak bisa mengambil simpulan ya, dan mengambil apa sih dari literasi yang bisa saya terapkan di rumah maupun di sekolah besok. Siap ya anak-anak ya, kita mengikuti gerakan literasi supaya kita menjadi orang yang lebih bermanfaat. Mungkin dari saya cukup sekian. Apabila ada yang kurang jelas maupun salah kata mohon dimaafkan. Saya mohon diri. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.